Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Pemohon siap ya? Suara saya sudah bisa didengar? Terdengar majelis? Baik, kita mulai ya. Ya. Ya, yang majelis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 97 garis miring PUU 18 Romawi tahun 2020 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, pemohon atau kuasanya siapa yang hadir nih? Kami Ferdian Sustanto dan Desnadia, satu frame. Ya. Kami di sini Afriyadi Putra, pemohon Linda Yendrawati Puspa dan Fani Lubis yang mulia kuasa. Oh baik. Prinsipalnya yang hadir berarti Bu Linda ya? Bu Linda. Sama Suardi. Hah? Pak Suwardi tadi ada, cuma lagi cari toga dulu tadi. Pak Suhardi belum muncul? Dia Iya, ada di frame tapi sedang keluar frame sebentar yang mulia. cari toga dulu. Oh, karena dia advokat juga, tapi nggak pakai Ya, toga. karena prinsipal tadinya. Oke, ya nanti ya, silahkan masuk tapi jangan mengganggu persidangan. Ya. Baik, terima kasih majelis. Baik, saudara mengajukan permohonan yang diterima di mahkamah pada tanggal 9 November tahun 2020 pada pukul 9.00, kemudian diregistrasi dalam perkara nomor 97 garis miring PUU 18 Romawi tahun 2020. Majelis panel sudah membaca dan mencermati permohonan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya. Pada kesempatan persidangan pendahuluan ini, ada dua agenda. Saudara yang pertama diminta untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja, jadi tidak usah dibacakan keseluruhan, cukup dibaca highlight dari permohonan ini, ya, yang menggambarkan seluruh permohonan ini, karena permohonan secara tertulis sudah dibaca oleh mahkamah. Kemudian agenda kedua, sesuai dengan undang-undang dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, maka majelis panel berkewajiban untuk memberikan masukan, ya, pendapat mengenai permohonan ini. Nah, masalah kewajiban itu harus dilakukan, tetapi itu hak saudara apa akan memperbaiki atau tidak atas dasar saran-saran atau masukan yang akan diberikan oleh majelis panel ini, ya. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Baik, terima kasih majelis atas waktu dan kesempatannya. Kami akan membacakan pokok-pokok permohonan. Ya. Kepada yang terhormat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 97 garing PUU garing 18 Romawi garing 2020 Jalan Merdeka Barat nomor 6, bahwa pemohon satu adalah advokat laki-laki warga negara Indonesia beralamat di Ruko Sentra Eropa Blok C nomor 2021 Kota Wisata Cibubur Kabupaten Bogor. Ya. Kemudian pemohon 2 Linda Yendrawati Puspa SH, pekerjaan advokat, perempuan, warga negara Indonesia, alamat kantor Ruko Sentra Eropa Blok C nomor 2021 Komplek Kota Wisata Cibubur Kabupaten Bogor. Ya, selanjutnya pemohon 1 dan pemohon 2 disebut secara online. para pemohon, ya. Terus, Ya. silakan. Adapun melalui sidang pemeriksaan pendahuluan secara online, kami akan menyampaikan pokok permohonan ini
sebagai berikut. Bahwa para pemohon adalah warga negara Indonesia sebagaimana bukti P4. Bahwa pemohon adalah advokat yang merupakan penegak hukum sebagaimana pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat sebagaimana bukti P5 KTA advokat. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 4. Bahwa sebagai warga negara yang baik, pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri, serta sesuai dengan asas negara hukum, serta asas kepastian hukum dan keadilan. Baik, akan saya lanjutkan. Bahwa pemohon juga menyadari di sisi lain apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dapat terjadi kekosongan hukum atau wets vacuum. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menafsirkan norma atas pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi agar menjadi konstitusional bersyarat dan memberikan batasan penafsiran agar tidak terjadi pelanggaran hukum lainnya. Dengan demikian, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, juga untuk mewujudkan keadilan para pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan bahwa ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang ditafsirkan a. Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini. B. Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi. Sepanjang dimaknai, adanya fit and proper test serta pengawasan dalam kesehatan jasmani dan rohani dilakukan setiap 5 tahun sekali oleh panitia secara objektif yang dibentuk oleh Dewan Pengawas Mahkamah Konstitusi. Petitum. Dengan ini pemohon mohon kepada para yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang ditafsirkan. Tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan konstitusional bersyarat terhadap pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan konstitusional bersyarat diartikan seperti di bawah ini. A. Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini. B.
Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Adanya fit and proper test serta pengawasan dalam kesehatan jasmani dan rohani dilakukan setiap 5 tahun sekali oleh panitia secara objektif yang dibentuk oleh Dewan Pengawas Mahkamah Konstitusi. Demikian pokok permohonan uji materi ini disampaikan atas kearifan dan segala perhatian yang diberikan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Para pemohon mengaturkan terima kasih. Jakarta, 19 November 2020. Hormat kami, kuasa hukum para pemohon, Ferdian Sutanto SH-CLA, Rahmat Aminuddin SH, Desnadia Anjani Putri SIKOM SH-MH, Afriyadi Putra SH-SOS, Fahmi Lubis SH. Demikian kami sampaikan, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Agenda yang kedua sekarang nasihat masukan dari hakim dalam berupaya untuk menyempurnakan permohonan ini. Saya persilahkan terlebih dahulu Yang Mulia Pak Dr. Manahan. Sudah siap? Monggo, silakan. Terima kasih Yang Mulia Prof. Arif Hidayat selaku Ketua Panel. Kepada kuasa pemohon ya, memang dalam hal menyusun satu permohonan kita tentu harus berpedoman kepada peraturan yang ada. Seperti kita tahu ada peraturan Mahkamah Konstitusi ya yang harus dipedomani. Di sana sudah jelas bahwa format daripada permohonan itu sudah dibuat di situ petunjuk bahwa ada identitas, kemudian juga kewenangan mahkamah, legal standing, baru alasan-alasan permohonan yang artinya di situ membuat alasan-alasan permohonan atau posita, baru yang terakhir petitum. Nah, di sini saya lihat identitas sudah disebutkan, kewenangan mahkamah sudah, kedudukan hukum sudah, legal standing sudah. Nah ini materi permohonan. Nah ini inilah yang disebut dengan alasan-alasan ya, yang di halaman 6 itu seluruhnya dikelompokkan menjadi alasan-alasan. Kalau mau dibagi per per ayat terhadap norma yang diuji itu juga bisa dibagi ya. Nah, terakhir itu nanti di petitum. Demikian Yang Mulia dari saya. Saya kembalikan kepada Ketua Terima kasih Yang Mulia Pak Manahan. Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini dengan jangka waktu 14 hari sejak sidang pertama ini, ya 14 hari. Ya, jadi hari Minggu, hari Sabtu itu dihitung ya. 14 hari. Tapi kalau saudara bisa memperbaiki perbaikan ini sebelum tanggal itu, maka mahkamah bisa mengagendakan persidangan perbaikan permohonan dengan segera, tergantung saudara ya. Baik, saya ulangi, saudara mempunyai waktu sampai hari Rabu 2 Desember 2020 pada pukul 13.00. Cukup? Ingin bertanya majelis. Ya. Jadi setelah permohonan perbaikan kami selesai, berarti kami ajukan ke Kepanitraan, ya, sebagaimana yang itu, ke kepanitraan biasa. Ya. Oke. Oke, ada lagi yang akan disampaikan? 4 Desember atau 2 Desember, Yang Mulia? 2 Desember. 2 Desember. Ya, Rabu 2 Desember. Baik. Ya betul, Rabu 2 Desember. Rabu tanggal berapa? Tadi sebetulnya 4, sekarang berarti 2. Yang benar 2 Desember. Rabu 2 Desember 2020 pukul 13.00. Baik. Ya, jelas ya? Ya, jelas. Baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 untuk perkara nomor 97/PUU
garis datar 18 Romawi garis miring 2020 telah selesai. Halo guys, kita setelah selesai sidang dari Mahkamah Konstitusi, tadi sudah mendengar nasihat-nasihat majelis yang mulia Hakim Konstitusi. Nah, ini bersama Kak Nadia, kita mau dengar ke Kak Nadia tadi sidang tadi apa yang dibahas Kak Nadia? Jadi tadi sidang itu dimulai tepat pukul 1:13.00 WIB, lalu berlangsung tepat kurang lebih 1 jam. Ya. Jadi ada 3 orang hakim MK, karena ini masih sidang permulaan, Sidang pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan. Jadi masing-masing hakim dari ketiga hakim tersebut memberikan masukan mereka perihal permohonan yang kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi tadi pasal undang-undang apa Bang yang kita ajuin? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003. Iya. Jadi yang kita ajukan adalah pasal 87. Iya. Lalu masukannya dari ketiga hakim tersebut kurang lebihnya itu pertama perihal sistematika penulisan. Jadi hakim itu ternyata concern bahwa penulisan itu harus jelas perihal identitas, kewenangan MK, posita dan petitumnya gitu. Terus selain itu tentang legal standing. Legal standing itu juga penting banget, di mana harus jelas tentang letak kerugian pemohon. Terus juga ada tentang apa yang kita ajukan. Jadi posita sama petitumnya itu harus sejalan. Gitu. Apa yang kita apa yang kita mohonkan di petitum harus ada juga penjelasannya di posita. Itu memang umumnya dalam beracara, setiap hukum acara antara posita dan petitum harus sejalan. Nah, hakim juga tadi menghimbau tentang posita petitum, yaitu dan tentang juga sebelumnya teknis penulisan ya. Iya, benar. Materi permohonan, ada juga perihal dan kemudian teknis penulisan gitu ya. Nah, terus tadi karena dia dan tim menanggapinya bagaimana tuh? Pada saat tadi ada masukan-masukan dari panelis hakim MK. Jadi hakim MK memberikan kita waktu 14 hari. Jadi bukan 14 hari kerja tapi 14 hari terhitung sejak tanggal sidang pertama. Hari ini dimulai sidang, terhitung 14 hari. Ya, jadi sidang berikutnya akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 2 Desember 2020. Itu tentang hal yang sama. Jadi pemeriksaan setelah perbaikan. Biasanya gini, sidang di MK itu hari ini adalah sidang pemeriksaan pendahuluan, di mana majelis hakim memberikan pandangan-pandangan tentang permohonan, baik itu teknis maupun materi. Ya. Setelah itu, maka majelis juga mempersilahkan para pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan perbaikan-perbaikan yang tadi diagendakan pada kapan? 2 Desember. 2 Desember 2020 nanti ada sidang lanjutan. Setelah kita, jadi 2 Desember 2020 itu batas akhir kita mengajukan perbaikan ke Mahkamah Konstitusi setelah dari sidang hari ini gitu. Terus tadi ada yang penting Bang, yang penting yang saya highlight itu perihal kerugian aktual dan kerugian potensial. Nah, itu penting banget tuh. Gimana tuh Bang Ferdi? Nah, jadi kalau kerugian aktual itu adalah kerugian yang konkret telah terjadi. Dalam sidang tadi bahwa kerugian konkretnya apa, seperti apa gitu kan. Kemudian apabila sebelum terlaksana atau terjadi kerugian tersebut, maka ada namanya kerugian potensial. Nah, saran hakim tadi adalah bahwa ini masuk kepada kerugian potensial. Nah, jadi artinya perbaikannya nanti kita juga tim Paku Bumi Persahabatan Advokat Kebijakan Publik dan Hukum Masyarakat Indonesia akan berdiskusi juga untuk bagaimana memperbaiki gugatan, mempertajam gugatan. Nanti kita diskusi lagi, nanti kita update lagi tentang bagaimana hasil diskusi kita dan kemudian tentang penyampaikan pokok-pokok permohonan yang telah diperbaiki. Jadi kan kalau tadi tuh highlight tentang pelaksanaan persidangan, yang kita juga penting untuk highlight tentang persiapan persidangan. Gitu, karena ternyata sidang online itu tidak jauh lebih mudah dibanding kita sidang tatap muka di pengadilan. Biasanya kan tinggal datang ke pengadilan mulai sidang. Ternyata tadi juga mengalami kendala-kendala yang mana tadi ada teman-teman kita yang belum bisa connect seperti gitu karena dia ya. Benar-benar. Jadi kita itu ada 7 orang. Jadi 2 prinsipal dan 5 orang kuasa. Dimana pada saat kita akan online sebenarnya kita split jadi 3. Jadi saya berdua dengan Bang Ferdi, ada 3 orang rekan lagi yang dalam satu frame, Bang Suhari Priyadi,
Fahmi Lubis sama Kak Linda. Ya, dan satu lagi Bang Suhardi itu di another frame. Jadi mereka tidak bisa connect. Padahal menggunakan link dan ID serta password yang sama. Nah, ini. Gitu. Untungnya tadi kurang lebih 15 menit sebelum mulai persidangan, Kita udah bisa masuk ya. MK sudah membuka portalnya, jadi kita memang bisa cek sounds, bisa cek videonya, juga bisa komunikasi kalau memang ada pihak-pihak prinsipal ataupun pemohon yang belum bisa masuk. Iya. Itu. Jadi tadi sempat dibantu juga. Mereka sempat kirim link baru, terus juga sempat kirim Menghubungi ID satu-satu baru. gitu Iya, ya. menghubungi satu-satu. Jadi dari MK juga sangat kooperatif dalam membantu pelaksanaan sidang agar berjalan dengan lancar. Terus udah gitu tadi yang penting juga, even though kita melaksanakan sidang di rumah atau di kantor, kita pilih di rumah kenapa? Karena pertama kita masih try to keep the social distancing. Kedua, karena kita pengen menunjukkan bahwa kita bisa bersidang di mana aja. Karena sekarang pengadilan, mulai dari tingkat pengadilan negeri sampai dengan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan kemudahan akses untuk melaksanakan persidangan online gitu. Jadi kita mau mencoba fasilitas itu. Tapi yang paling penting kita tetap harus pakai masker. Ya, ini kita pakai masker, pakai dulu dong. Betul. Tadi biar kelihatan mukanya ceritanya. Oh, iya, pakai dulu ya. Oke, kita akan coba sidang pakai masker, guys. Nah, kemudian karena dia setelah persidangan tadi, harapannya apa karena dia? Harapannya kita pengennya insya Allah permohonan kita bisa masuk, dari apapun hasilnya nanti kita serahkan kepada majelis gitu. Tapi di sini adalah learning proses yang sangat penting, dan saya yakin apapun keputusan majelis hakim nanti insya Allah itu yang terbaik buat Indonesia. Tapi yang pasti kita akan berusaha terus untuk saling mengkoreksi. Iya. Gitu. Kita juga masih banyak salahnya by the way, tapi kita berusaha untuk bisa melihat bila ada kesalahan dan kita berusaha untuk saling memperbaiki gitu sih. Oke, makasih karena dia hukumnya. Thank you. I'll see you next persidangan. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video Kongko Hukum berikutnya. Makasih. Bye.